Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wah, saya nggak cuman Miss Rega aja ya yang terharu, saya juga terharu. Ini sambutannya hangat sekali loh, walaupun virtual gitu ya, rasanya tuh benar-benar kita itu seperti disambut dengan kehangatan gitu ya, nggak kaku, nggak apa namanya, nggak terlalu menegangkan, tapi justru rileks. Ini yang membuat kita lebih nyaman ya. Nah, itu apa hubungannya nanti rileks dengan produktivitas kita gitu ya. Kalau kita lebih rileks itu nanti akan lebih banyak yang kita peroleh gitu ya, lebih produktif, lebih sehat jiwa dan raga. Nah, ini karena tadi sudah Jiwa di raga, ya. jiwa dan raga ya. Oke. Nah, saya kebagian diminta untuk sharing tentang bagaimana dari sudut psikologi gitu ya, sesuai dengan latar belakang saya, untuk berbagi tentang kesehatan mental ya, khususnya kalau dalam konteks dengan sekolah kita ini adalah kesehatan mental anak gitu ya. Nah, tapi kesehatan mental anak ini faktornya banyak ya. Ini ayah dan bunda yang ikut menyimak di sesi ini dan juga ada para guru mungkin ya. Anak itu kan cerminan dari orang tuanya. Gitu ya. Jadi tadi Miss Rega juga sudah kasih hint tuh. Jangan-jangan nih ada sesuatu nih dengan kita sebagai orang tuanya ya yang tercerminkan ke diri anak kita gitu. Nah, saya akan menayangkan slide saya, gitu ya. Nanti kita akan sama-sama saksikan. Saya akan bercerita. Mohon maaf kalau nanti terlalu terlalu banyak tulisannya. Katanya supaya berkesan akademis gitu, enggak sih ya. Enggak ya Pak Saleh ya, tapi saya justru ingin banyak bercerita untuk bisa menyampaikan ini yang ada di tulisan, tapi kenyataan yang sehari-hari kita lihat, mungkin ayah bunda lihat, perhatikan, nanti juga kita bisa diskusikan. Oke, materi saya atau yang ingin saya sharing adalah karena keterkaitannya kan bagaimana ya, kalau judul besarnya bagaimana dunia pendidikan dan dunia dan juga agama itu untuk membantu kesehatan mental. Betul ya, Bu Rega ya judulnya, Ya, tema betul, besarnya Pak Saleh ya, betul ya? Ya, betul Bu. Nah, pendidikan itu sebelum anak-anak ke lembaga pendidikan yang pertama itu kan adalah dari rumah ya. Jadi betul sekali bagaimana nanti peran keluarga, peran orang tua sebagai sekolah pertamanya anak itu punya peran besar. Dan ini harus dijaga hubungan baiknya dengan sekolah anak berikutnya, yaitu lembaga pendidikan di mana anak-anak nanti ketika sudah siap gitu ya untuk masuk ke lembaga pendidikan itu sudah lebih punya kesiapan untuk bisa mulai berkembang lebih lanjut. Nah, saya agak spesifik nih. Sekarang yang ingin saya sharing, saya bagikan adalah bagaimana sih membangun kesehatan mental anak. Karena kalau kesehatan itu sebetulnya kan kita tuh seringkali kalau bicara sehat gitu ya, itu cenderung lihatnya fisiknya gitu ya. Ada yang sakit nggak, ada yang luka nggak gitu, badannya panas nggak atau normal nggak suhunya, lebih ke fisik. Nah ini nanti kita akan lihat ya bagaimana nggak cuma fisik, nggak cuma mental saja. Oke, pertama kali mungkin saya izin memperkenalkan diri dulu karena tadi belum dikenalkan sama Pak Saleh. Ya, maaf. Tadi tuh ya betul. Saya tapi tuh boleh silakan Mbak Wita memperkenalkan diri. Perkenalkan Ada itu, diri. Ya sekarang tuh aktifnya di coaching itu apa itu maksudnya nanti ya ceritakan ya. Oh ya, latar belakang saya pendidikan saya psikologi ya. Saya dari Unpad sudah cukup lama gitu ya.
lalu saya melanjutkan S2 saya di psikologi terapan di pendidikan anak usia dini itu di Universitas Indonesia. Nah, sebetulnya setelah saya mengambil S2 itu apalagi gitu ya, nanti mungkin Ayah Bunda juga di sini, apalagi rasanya ada yang selalu kita ingin tambah dalam hidup kita. Nah, saya mengambil sertifikasi untuk menjadi seorang coach. Coach ini yang seperti Pak Saleh tanyakan, apa sih coaching-coaching ini gitu ya. Coaching ini adalah satu pendekatan bagaimana kita mengempower atau bahasa sederhananya memberdayakan orang lain melalui obrolan-obrolan yang terstruktur dan memberikan energi. Nah, karena apa? Prinsipnya ketika saya melakukan coaching, saya percaya semua orang punya kekuatan. Ketika mereka datang dengan masalah, saya bantu untuk melihat kelebihanmu apa. Nah, coaching ini saya lakukan tidak hanya peran saya sebagai, karena saya juga selain sebagai konsultan di perusahaan, tapi juga ke dunia parenting. Jadi nanti salah satu pendekatannya parenting coach ini yang sering saya temui adalah bagaimana mendampingi ayah bunda gitu ya ketika ingin ngobrolin gitu ya, bukan konsultasi ya, kalau konsultasi nanti sama psikolog ya, ingin ngobrolin tentang permasalahan yang mereka hadapi ketika membesarkan putra-putrinya gitu ya. Atau saya juga ketemu orang yang sudah berangkat dewasa, yang ternyata dari obrolan coaching itu punya cerita masa lalu, ya, ketika masa tumbuh kembangnya ini juga ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya gitu. Tapi saya lebih fokus pada kekuatan-kekuatan mereka saat ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Pak Saleh menanyakan coaching apa, itu lebih mendampingi, bermitra saya dengan klien saya gitu ya. Karena saya percaya mereka punya kelebihan, punya strength. Nah, kelebihan itu yang kami angkat dalam sebuah pembicaraan atau diskusi coaching untuk membantu mereka tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu, Pak Saleh. Oke, terima kasih. Ya. Sekarang saya langsung ke banyak materi ya. Pengalamannya nih berarti ya. Insya Allah ya bisa disampaikan ya. Oke. Nah, saya akan berangkat dulu dari pemahaman tentang kesehatan mental gitu ya, karena kalau kita bilang saya tuh lagi nggak sehat gitu ya, lagi nggak enak badan, itu kita cenderung gitu ya, yang kita perhatikan itu fisik kita, mungkin lagi demam, lagi flu, lagi batuk gitu ya, tapi kadang-kadang kita fokus pengobatannya itu lebih pada gejala fisiknya. Beli minum obat gitu ya, atau minum obat batuk atau obat demam gitu. Sementara sangat jarang, walaupun ini sangat memungkinkan, perasaan kita waktu lagi sakit gimana ya? Mungkin kesal, mungkin kita juga gundah gulana, galau gitu ya. Itu seringkali jadi tidak terlalu kita perhatikan, agak kita abaikan karena kita fokus kepada pengobatannya fisik tadi. Padahal dalam ilmu psikologi itu sangat erat sekali kondisi fisik itu mempengaruhi mental, sementara kondisi mental mempengaruhi fisik. Pernah dengarkan ya ayah bunda di sini ketika ada sesuatu kejadian yang menimpa kita misalnya ya, seperti yang terakhir kita alami ya, kita ditinggal oleh anggota keluarga karena pandemi. Itu kan kitanya sebetulnya tadinya sehat, tapi tiba-tiba kok kita jadi secara fisik jadi lemah. Kenapa? Ya karena tadi ada kondisi mental yang mungkin sedang tidak tidak prima sehingga mempengaruhi kondisi fisik kita gitu ya. Karena saya mengalami sendiri, saya ini alumni COVID, Pak Saleh. Itu terasa sekali gitu ya, ketika dinyatakan sehat secara fisik, tapi kok kenapa saya nggak bisa produktif ya? Saya cepat sekali ngos-ngosan. Ternyata ada sisa stres.
dalam tubuh saya sehingga mempengaruhi produktivitas kerja kita. Nah, kita akan lihat ya sekarang ya apa sih kesehatan mental itu. Oke. Nah, supaya kita mendapatkan pemahaman yang umum, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu juga memberikan pengertian ya atau definisi apa sih kesehatan mental itu. Nah, ini saya sudah tuliskan di sini nih, jadi ayah bunda bisa lihat ya. Kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk melakukan beberapa hal. Apa? Satu, mengelola stres kehidupan yang wajar. Stres itu dalam hidup itu memang harus stres, Bapak Ibu. Tapi ketika kita sehat, kita mampu mengelola stres itu dengan baik, ya. Jadi kita punya ketahanan diri. Itu ketika kita sehat mental, gitu ya. Stres yang kita alami mampu kita kelola, mampu kita atur sehingga hidup kita wajar. Dan yang berikutnya WHO ini juga mengatakan bisa tetap bekerja secara produktif dan juga produktif dan menghasilkan. Menghasilkan ini nggak selalu material gitu ya. Produktif itu yang kita rencanakan dalam satu hari itu beres gitu ya. Kalau kita mau beres-beres atau membersihkan rumah, yang kita planning, yang kita rencanakan itu kita selesaikan di hari itu. Dan juga berperan serta di komunitasnya. Nggak hidup sendiri di rumah, tapi juga gaul gitu ya. Gaul nggak harus yang banyak di networking yang luas gitu, enggak, tapi kita punya keterhubungan dengan orang-orang yang lebih luas dari sekedar ada di lingkup yang kecil ya, mungkin lingkungan saudara, lingkungan keluarga besar atau lingkungan sosial kita sehari-hari. Nah, itu kata WHO ya. Jadi intinya di sini kita tuh sejahtera secara individu, senang gitu karena kita tetap mampu mengelola walaupun ada permasalahan kita bisa selesaikan, kerja tetap menghasilkan gitu ya. Kerja nggak harus kerja yang mendapatkan uang ya, tapi mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu juga satu yang produktif menurut saya. Dan juga kita punya peran di komunitas. Ada juga penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966. Ini tentang kesehatan jiwa nih ya. Mental itu sama dengan jiwa. Nah, di sini dikatakan kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu selaras dengan keadaan orang lain. Jadi nggak cuma fisiknya ya, kalau nanti Bapak Ibu melihat putra-putrinya, asal dikasih makan, badannya tumbuh, itu pasti sehat, belum tentu. Bagaimana kondisi intelektualnya, bagaimana suasana emosinya, itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini definisi tentang kesehatan mental. Nah, bagaimana kalau seseorang atau anak itu punya mental yang sehat? Kita bisa punya keuntungan apa sih? Nah, di sini dikatakan masih dilanjutkan nih ayah bunda. Mental yang sehat itu membuat orang mampu mengembangkan emosinya. Mengembangkan emosi itu begini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, anak-anak itu kan juga sedang belajar mengekspresikan emosi ya. Emosi paling sederhana kan nangis, ya. Atau dia karena belum bisa mengatakan dengan kata-kata yang atau kosakatanya masih terbatas. Semakin anak dewasa atau bertumbuh lah ya, belum dewasa nih, semakin anak-anak berkembang, kosakatanya makin banyak, makin punya cara untuk mengungkapkan emosinya lebih terstruktur. Lewat ucapan gitu ya, lewat cara-cara yang lebih bisa diterima oleh orang lain. Nah, itu kan perlu perkembangan emosi yang tepat ya. Nah, anak-anak yang atau orang gitu ya yang kesehatan mentalnya baik bisa dilihat dari indikator ini. Jadi lebih kreatif, intelektualnya berkembang dan secara rohaninya juga sehat gitu ya. Nggak gampang marah, nggak gampang betean gitu ya. Lalu juga dia punya inisiatif ya memprakarsai hubungan pribadi dan sosial. Nggak bermasalah untuk menjalin hubungan. Nggak harus punya teman yang banyak itu berarti dia sehat mental, tapi relationship-nya, hubungannya itu sehat.
saling menerima, saling menghormati, hubungan pribadi antar pribadi di lingkup sosial gitu ya. Lalu juga ketika menghadapi masalah itu mampu menyelesaikannya dan juga belajar dengan cara yang tepat sesuai dengan kalau di anak ya tepat dengan usia anaknya. Nanti mungkin Bu Lala yang mau sharing ya, kalau anak anak usia dini itu cara belajarnya akan seperti apa yang tepat, nanti Bu Lala yang akan sharing, Mbak Lala gitu ya, Mbak Lala yang akan sharing. Tapi orang tua harus paham nih, jangan punya ekspektasi lebih pada anak di usia yang seharusnya dia bisa melakukan sesuatu. Nanti anaknya stres ya. Dan juga pengelolaan emosinya berkembang, bisa mengembangkan rasa benar dan salah, lebih percaya diri, lebih asertif. Asertif itu lebih mau atau mampu mengemukakan pendapatnya ya, ayah bunda ya. Mengemukakan pendapat tidak harus selalu dengan agresif atau marah, enggak. Tapi ini orang yang cukup nyaman untuk mengemukakan idenya, pendapatnya. Dan dia menyadari orang lain dan bisa berempati, tepat selira, ya, peduli, toleransi. Itu anak-anak atau orang yang sehat kurang lebih seperti itu. Dan juga dia bisa menikmati kesendirian, bukan suka menyendiri ya, tapi mau dia harus melakukan secara mandiri maupun harus berrelasi dengan orang lain, itu dia seimbang. Itu kurang lebih bagaimana kesehatan mental yang tercermin gitu ya. Nah, sekarang ini tadi Bunda Rega sudah mengasih pengantar gitu ya. Terus gimana ya kalau kesehatan mentalnya itu ada gangguan? Bagaimana kita bisa mengenali kesehatan mental kita itu sudah mulai perlu jadi pertimbangan gitu ya. Faktornya banyak, Ayah Bunda ya. Jadi nanti kita akan masuk ke sana, tapi saya ingin mengajak Ayah Bunda untuk melihat dulu sebabnya apa sih gitu ya. Nah, ini saya ambil dari source-nya, nanti juga bisa dilihat, saya nanti juga bisa sharing materinya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mental kita atau kesehatan mental kita terganggu. Yang pertama itu mungkin saya sederhanakan faktor fisik ya. Aslinya sih namanya ini adalah soma genetik lah, terlalu ilmiah lah istilahnya, tapi intinya adalah fisik. Fisik ini bisa terkait juga dengan faktor bawaan atau genetik yang mungkin di fisik tubuh ini terjadi pada sebelum dan sesudah kelahiran. Jadi bisa jadi ya, ada faktor-faktor misalnya pada saat kehamilan ada obat yang dikonsumsi sehingga mempengaruhi janin ya. Ada suasana emosi tertentu ketika kehamilan terjadi yang akan besar kemungkinan juga mempengaruhi anak kita. Gitu ya. Anak-anak yang mohon maaf tidak diharapkan atau ada penolakan-penolakan tertentu itu juga ada kimiawi. Saya bukan ahli kimia, bukan ahli biologi, tapi bisa jadi kondisi-kondisi hormonal tertentu itu yang mempengaruhi kimia tubuh juga akan mempengaruhi janin kita. Itu kalau yang sebelum. Kalau yang sesudah ya berarti kondisi fisik yang mungkin berpengaruh atau terjadi setelah kelahiran ya, mungkin faktor pengobatan atau kondisi-kondisi tertentu sehingga harus ada treatment fisik tertentu, itu bisa somehow bisa menjadi penyebab. Yang kedua, faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini gampang-gampang susah karena dekat sekali dengan keseharian kita ya, psikologis dan sosial ini ya. Interaksi ini kalau dibilangnya ibu anak, tapi ini orang tua anak lah gitu ya, orang tua anak yang tidak normal. Misalnya ya, ibunya nggak percayaan. Jadi apa-apa itu udah panikan terlebih dahulu, parnoan dulu gitu ya, sehingga relationship-nya dengan si anak itu juga jadi tidak terlalu sehat. Lalu peranan ayah, kehadiran ketidakhadiran ayah, atau kalau di keluarga itu saya sekarang sih jarang ya ada keluarga anaknya banyak ya. Kalau zaman dulu mungkin di generasi saya satu keluarga itu bisa lebih dari beberapa orang gitu ya. Itu ada rivalry, persaingan antar antar saudara gitu ya. Nah, lalu juga hubungan-hubungan dalam keluarga ya, dengan keluarga besar, keluarga
ya tidak bisa dipungkiri kadang-kadang kita tinggal tidak hanya dengan keluarga inti ya, tapi juga dengan keluarga yang extended. Itu bisa juga menimbulkan hal-hal tertentu. Dan juga faktor pekerjaan yang mempengaruhi psikologis kita. Kalau anak sudah bisa bermain ya permainan dengan di lingkungan sosial, atau ada situasi, nah ini yang kental saat ini nih Ayah Bunda, kehilangan yang menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu atau bersalah, ya kondisi pandemi atau kondisi tertentu sehingga maaf gitu ya orang tuanya atau ayahnya harus dipenjara misalnya, itu karena saya pernah ada case, jadi ada rasa malu gitu ya, jadi menimbulkan kondisi psikologis tertentu yang bisa menyebabkan gangguan mental pada anak. Dan juga pola adaptasi ya. Pola adaptasi ini ketika mungkin berpindah tempat, nah kondisi pandemi ini juga menuntut kita beradaptasi nih Ayah Bunda ya. Ini juga salah satu contohnya ya. Jadi bagaimana kondisi emosi kita juga terpengaruh oleh situasi sosial kita. Nah, ini erat kaitannya dengan faktor yang ketiga. Faktor sosial ini lebih ke kondisi sosial yang mempengaruhi keluarga kita ya, jadi kestabilan keluarga, pola asuhnya. Kadang-kadang karena kita stres nih, gaya bicara kita ke anak yang dulu bisa slow, bisa tenang itu jadi naik turun. Ya, kok ayah bicaranya lembut biasanya, ini kenapa ayah jadi tension begini ya? Atau bunda gitu ya, yang biasanya ini kenapa jadi, atau walaupun nggak ditujukan ke anak, dia mendengar ayah bundanya sedang berdiskusi dengan suara intonasi yang tinggi, itu juga bisa berpotensi gitu ya, menyebabkan gangguan mental pada anak. Kondisi ekonomi ya, suasana tempat tinggal, ada juga kondisi-kondisi di mana kadang-kadang merasa menjadi minoritas ya di satu lingkungan tertentu. Kemudian ada juga yang terkait dengan faktor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan juga pengaruh yang terkait dengan rasial ya. Rasial ini perbedaan, mau itu agama, nilai-nilai maupun norma tertentu yang berlaku. Nah, ayah dan bunda, bapak ibu, jarang sekali kita tidak bisa melihat hanya satu faktor yang menjadi penyebab. Ini sangat kompleks. Jadi kalau kita lihat mana yang lebih besar pengaruhnya, mungkin ada yang dominan, tapi biasanya kurang lebih penyebabnya itu ada satu atau dua faktor gitu ya. Jadi bisa jadi karena faktor fisik, psikologisnya jadi juga terkoyak gitu ya, atau faktor sosial, psikologisnya juga terpengaruh. Jadi saling bisa mempengaruhi. Nah, sekarang kalau kita lihat ke anak-anak kita gitu ya, tanda-tandanya apa sih ke mereka itu mulai terlihat kok ada berbeda gitu ya. Saya simpelkan di sini tanda-tanda anak itu stres. Itu ada dua, ayah bunda ya, bapak ibu ya. Ada tanda-tanda yang fokusnya lebih ke dalam diri anak tersebut, dan ada tanda-tanda yang perilakunya itu dia munculkan keluar. Nah, ini sebagai contoh ya, yang fokus ke dalam diri, anak jadi lebih menarik diri, lebih suka menyendiri gitu ya, lebih tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak mau ketemu dengan orang lain, bahkan bisa terjadi seperti itu. Seperti mungkin kalau parah itu seperti fobia gitu ya, takut gitu ya. Ada kecemasan-kecemasan tertentu yang dulu tuh biasa-biasa aja, tapi sekarang jadi lebih-lebih. Saya nggak mau balik ke sekolah, nanti takut kena pandemi. Itu saya dengar anak-anak begitu. Nanti dulu dia belum yakin sekolah itu benar-benar safe gitu. Ini yang lebih ke dalam ya. Beberapa juga tampilannya tidak ceria gitu ya, lebih murung gitu ya, tidak ekspresif, tidak lebih pendiam gitu ya. Nah, dampaknya apa? Jadi kurang selera makan ya, karena memang kita aja deh, kalau kita lagi suntuk gitu ya, lagi nggak selera makan karena lagi ada pikiran, orang tua aja begitu. Nah, apalagi anak-anak, sementara mereka tuh lagi butuh energi buat tumbuh kembang fisiknya loh, ibu bapak.
Makanan mesti diperhatikan, asupan vitaminnya untuk kecerdasan dan kesehatan fisiknya harus diperhatikan. Kebayang ya kalau selera makannya anak-anak ini jadi berkurang, berarti akan mempengaruhi aspek perkembangan lainnya, perkembangan fisiknya, perkembangan kognisinya, yang larinya nanti ke perkembangan bahasanya, padahal dia sedang lagi fokus untuk mengembangkan beberapa aspek perkembangan pada anak usia dini ini. Atau ada juga yang fokusnya keluar nih Bapak Ibu. Keluar tuh lebih ditampilkan gitu ya, cenderung lebih agresif. Marah, agresif ini bisa fisik, bisa juga verbal. Kalau verbal mungkin lewat kata-kata ya, nangis, tangisan, atau kata-kata yang lebih intonasinya tinggi gitu ya. Atau kalau anak-anak sudah paham istilah yang dikeluarkan, dia akan sengaja menggunakan kata-kata yang tidak boleh gitu ya, yang tabu gitu malah dia keluarin gitu ya. Mudah kesal. Mudah kesal ini pun dia akan tampilkan ke keluar ya. Kesal ini nanti dia jadi menolak ya, nggak mau mengerjakan ini, mudah marah gitu ya. Akhirnya sulit kerjasama. Kalau dia ada di lingkup sekolah, dia jadi mungkin dilihat anak yang aneh gitu ya, karena nggak bisa kerjasama karena nggak mau. Nah itu nanti bisa, ini kalau Bapak Ibu guru yang punya mengobservasi ya, punya pengalaman, ini juga bukan berarti yang nggak bisa kerjasama itu pasti lagi stres atau mengalami gangguan, tapi bisa jadi deteksi lah gitu ya. Kenapa ya sudah dibujuk-bujuk, sudah diberi suasana yang nyaman, tapi anak tertentu itu kok sulit untuk kerjasama. Nah, ada lagi juga bentuk-bentuk yang dimunculkan keluar itu melakukan kekerasan pada orang lain atau benda lain, mukul, ya, atau dia mukul bisa dengan fisiknya atau dia dengan benda lain. Ini kan kalau saya melihat ya pada anak-anak yang tidak mampu mengekspresikan perasaannya, emosinya itu lewat kata-kata, itu kan fisiknya yang mewakili ekspresinya. Apalagi ketika dalam kondisi mental yang sedang tidak sehat. Nah, itu pelampiasan energinya, pelampiasan amarahnya itu akan lebih kuat lagi. Bayangkan ya kita mukul dengan senyum gitu kan, misalnya nih ya, saya temukan dua tangan saya ini, saya pukulkan ini, tapi akan beda rasanya kalau saya dengan penuh amarah lalu saya tonjok tangan saya sendiri. Rasanya lebih sakit, lebih kuat gitu ya, lebih menyakitkan. Nah, ini yang analogi ini yang kurang lebih terjadi gitu ya, Bapak Ibu, ketika kita udah melihat ada tanda-tanda anak-anak mengalami kondisi mental yang perlu diwaspadai. Tapi saya tayangkan ini gangguan kesehatan mental yang perlu kita cek adalah seperti tadi ya, Bu Rega di awal mungkin ingatkan ke kita. Kalau sudah muncul tanda-tanda seperti ini, kita mungkin lebih mau membuka diri untuk bicara. Mungkin kita dengan guru atau nanti bisa di-refer ke psikolog gitu ya. Karena kalau sudah berat gitu ya, karena kadang-kadang kita itu di Indonesia itu ada nilai-nilai begini jadi malu kalau ngomongin hal itu, kan hal pribadi, hal personal, bukan soal pribadinya ya, tapi lebih kepada kesehatan mental kita itu yang perlu diperhatikan. Karena kalau gangguan kesehatan mentalnya sudah akut, nah ini ya, itu bentuknya, ini bukan nakut-nakutin ya, tapi ini terjadi. Nanti saya ada risetnya gitu ya, kalau kita cari ya, tapi saya nggak tayangkan di sini. Gangguannya itu ada yang sifatnya psikotis. Psikosis itu udah gangguan yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dan ada yang non psikotis. Psikotis ini yang gangguan mental yang membuat penderitanya udah nggak bisa membandingkan ini nyata atau ini maya. Gitu ya. Contohnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar gangguan bipolar, depresi yang berat dengan gejala psikotis, gangguan waham, ya, halusinasi, dia nggak tahu sekarang ini jam berapa,
lalu dia lupa tadi bicara apa, atau skizofrenia ya dengan pandangan-pandangan caranya sendiri. Bipolar ini apa namanya, dia kadang-kadang punya kepribadian hari ini seperti ini, besok lagi seperti apa, itu yang bertolak belakang gitu ya. Atau depresi yang berat sekali sehingga dia merasa tidak berdaya, nggak ngapa-ngapain, udah menjadi pendiam gitu ya. Ini orang awam seringkali bilang orang gila. Sebetulnya mereka itu orang yang sedang butuh dibantu, Bapak Ibu, karena dia mungkin bisa jadi sedang mengalami kondisi mental yang sulit membedakan gitu ya, antara nyata dan realita, maya dan realita. Lalu ada juga yang bentuknya non psikotis. Nah, ini penderitanya mengalami gangguan perasaan atau pola pikir yang tidak sesuai dengan aturan. Fisiknya sih masih, kalau yang tadi kan nggak bisa membedakan yang nyata dengan yang tidak nyata ya. Ini masih cuma pola pikirnya aja yang dia suka, orang Jawa bilang nyeleneh gitu ya, unik gitu ya, berbeda, dan sengaja memang dia tidak bisa sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Jadi ada cenderung untuk, mungkin sering atau pernah kita dengar antisosial gitu, sengaja melawan gitu ya hukum-hukum atau aturan yang ada di sosial. Nah, ini berhubungan erat dengan stres dan traumanya. Makanya ini gangguan kepribadian atau antisosial. Kalau bisa melakukan yang berbeda deh. Kalau yang dilarang itu yang dia kerjain gitu ya. Atau gangguan-gangguan kecemasan, fobia, ketakutan berlebihan, atau panic attack, tiba-tiba panik aja, nggak tahu. Tiba-tiba panik tuh secara fisik juga tidak, tiba-tiba keringetan yang berlebihan gitu ya, atau obsessive compulsive disorder. Jadi ada keinginan yang sangat untuk cepat melakukan sesuatu gitu ya, yang untuk mencapainya dia merelakan diri untuk bukan merelakan diri ya, tidak tahu batasannya ini ada norma sosial atau tidak gitu. Ini mudah-mudahan kita nggak sampai ke sana gitu ya. Nah, saya akan lanjutkan. Nah, bagaimana lalu peran kita ya sebagai orang tua untuk menciptakan kesehatan mental anak-anak kita gitu ya? Karena peran kita tuh besar sekali ya, Bapak Ibu ya. Saya akan menyampaikan berangkat dari hal ini. Jadi ada faktor penentu kualitas emosional anak ya. Yang pertama, sikap orang tua. Ya, bagaimana kita bersikap kepada anak. Jadi kita coba lihat ke diri kita sendiri ya, Ibu Bapak ya, bagaimana sih sikap kita ke anak-anak kita. Lalu pola asuh dalam keluarga. Ini biasanya seringkali tercermin lewat, dulu saya diasuh oleh orang tua saya begini, saya ke anak saya nggak mau gini, tapi sebetulnya secara nggak sadar yang kita tidak maui dari orang tua dulu itu secara nggak sadar itu kayak tercermin ke anak kita. Ya, kemudian ada karakteristik sosial. Jadi kita pingin berusaha supaya diterima oleh lingkungan sosial gitu ya. Nah, itu jadi anak berperilaku tertentu gitu ya. Ini juga bisa dipengaruhi oleh pertemanan anak gitu ya di usianya. Lalu ada juga tingkat pendidikan dan pemahaman orang tua. Ini saya bilang selalu begini. Jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, Ibu Bapak. Tapi kita tidak boleh berhenti belajar. Nah, ini jadi nggak cuma tingkat pendidikan, tapi bagaimana pemahaman kita ya terhadap diri kita dan juga terhadap anak-anak kita, supaya kita nanti bisa memberikan pendidikan, hubungan yang sebaik-baiknya yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Stimulus dan kasih sayang lingkungan terdekat anak. Nggak cuma orang tua ya, ayah ibu, tapi mungkin ada keluarga lain di rumah, kakek nenek, bibi, paman gitu ya, pak de bude gitu ya, saudara-saudara yang lain gitu ya, atau sepupu-sepupu, itu juga bisa mempengaruhi. Beda ya, yang dibesarkan di keluarga yang lebih kecil gitu ya jumlah orangnya dengan yang keluarga besar, itu pengalaman sosialnya pasti akan berbeda dan itu juga tantangannya akan beda-beda. Nah, yang berikutnya peran media. Peran media ini belakangan tuh besar sekali. Saya lihat ya anak-anak itu sudah bermain dengan gadget gitu ya.
tadinya cuma buat mengalihkan aktivitas, tapi apa yang ada di dalam gadget itu kan banyak sekali informasi yang mungkin belum pada usianya gitu ya. Atau kalaupun untuk usianya, bagaimana nanti orang tua mendampingi supaya penggunaan media buat anak ini lebih banyak manfaatnya daripada kekurangannya gitu. Jadi ini yang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, peran orang tua menjadi penting nih ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat film atau kalau kita naik pesawat ya Bapak Ibu ya, itu kan ada instruksi penggunaan tabung oksigen. Gunakan tabung oksigen Anda dulu, baru menolong yang lain. Itu kata-kata pramugari pada saat memberikan instruksi awal sebelum pesawat take off. Itu dia mengatakan demikian. Analogi itu yang ingin saya bawa juga ke sini, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Sebelum kita menolong yang lain, perhatikan kondisi atau kesiapan diri kita sendiri dulu sebagai orang tua. Ada 2 poin utama atau poin penting di sini ya, 3 tapi saya kompakkan jadi 2. Yang pertama, melakukan peningkatan imunitas fisiknya dulu. Kita harus sehat Bapak Ibu. Sehat itu apa? Nggak cuma fisiknya, tapi makanannya tolong diperhatikan. Kebanyakan makanan, saya udah di warning soalnya ya, kebanyakan makanan gorengan itu bikin kolesterol naik, bikin gampang marah, gampang kesel. Itu akhirnya saya juga harus perbaiki pola makan saya gitu. Bener sih itu dokter bilang perbanyak sayur dan buah ya Bu gitu ya. Bener. Pengaruh banget ya ke emosi kita gitu. Minum yang cukup, apalagi nih ya di kala pandemi Bapak Ibu sering mungkin ikut virtual kelas, webinar seperti ini sampai lupa minum. Akhirnya apa? Dehidrasi. Orang yang dehidrasi itu gampang sekali fokusnya itu teralih. Akhirnya cepat capek. Makanya salah satu tips nih ya Bapak Ibu mungkin yang lain, kalau ada begini siapkan minum yang nggak puasa ya. Di sampingnya tuh siapkan minum, sipping sedikit-sedikit gitu ya. Nggak perlu langsung digeleget, tapi nah tuh Bunda Rega udah langsung tunjukkan tumblernya ya. Nah, Bu Lala juga ya. Oke, ini karena tidak ada disuguhi secara real, jadi kita virtual aja ya pamernya minuman. Air putih lebih menyehatkan dari minuman-minuman yang berwarna lainnya ya. Dan itu lebih memberikan energi. Olahraga. Sering sekali kita alasan pandemi kita jadi tidak olahraga gitu ya. Padahal olahraga itu bisa dilakukan tergantung niat. Gitu. Gampang ya ngomongnya ya. Saya juga cukup challenging tapi saya niatkan. Gitu ya, karena itu akan sangat membantu. Nah, ini tidak merokok ya, apalagi bagi yang kesehatannya terganggu ya. Tapi saya nggak bisa bilang jadi merokok itu adalah pilihan buat orang dewasa gitu ya. Jadi orang tua yang paling tahu gitu ya apa yang baik untuk dirinya. Dan juga tentunya ini sama ya, menjauhi hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Dan yang kedua, peningkatan kesehatan jiwa dan psikososial kita itu penting, Ayah Bunda. Punya emosi yang positif itu harus dipelihara. Gampang enggak, tapi bisa diupayakan. Enggak sibuk gibah ngomongin orang lain, tapi fokus dong sama diri kita apa yang bisa kita. Daripada sibuk ngomongin si ini itu orang lain begini, tapi bagaimana kita sendiri? Supaya apa? Supaya pemikiran kita tetap positif. Berpikir positif, emosi positif, akhirnya kita juga punya hubungan sosial yang positif. Tentu ditambah nanti dari sudut agama mungkin Pak Fakih yang akan banyak sharing ya. Tapi saya sungguh mengendorse gitu ya, memperlihatkan faktor spiritual penting Bapak Ibu ya untuk menjaga kesehatan jiwa dan psikososial kita. Oke, sedikit. Nah, lalu tipsnya bagaimana? Ini udah bagian akhir slide saya. Waktu saya masih ada, Pak Saleh? Berapa menit lagi? Masih bisa 5 menit lagi. Oke. Nah, untuk orang tua ini, Bapak, Ibu, dan Ayah Bunda,
kita sendiri yang bisa sense. Ketika fisik kita mulai terganggu, mulai ngomel-ngomel nggak kita? Nah, itu Bu, ngomel-ngomel banyak Bu. Sering diomelin ya. Nah, jangan-jangan, oke, tadinya kita pikir ngomel-ngomel ini adalah sebetulnya itu cara mekanisme diri kita untuk membuat diri kita nyaman. Tapi ingat loh, di sekitar kita ada anak-anak. Anak-anak melihat omelannya, kata-kata yang keluar, terus kok nggak biasa ya Bunda berbicara seperti ini. Itu tadi, akan bisa kayak nyetrum. Anak itu seperti cerminan, dia melihat kita tuh seperti cermin. Anak itu cerminan orang tua kita. Jadi apa yang kita lakukan itu, walaupun pada saat itu mungkin dia tidak lakukan, dia akan merekam. Dan itu akan muncul di lain kesempatan, mungkin lagi di sekolah gitu ya, atau nanti ketika dia sudah tumbuh, dia nggak ingat waktu itu. Tapi nanti pada waktunya tiba-tiba memorinya ini muncul gitu ya, dan itu akan terekspresikan di dalam cara dia berbicara. Dia nggak sadar mungkin, iya ya itu rekaman yang ada di memori saya, karena dulu saya pernah lihat orang tua saya begini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi yang sangat penting kita perhatikan ini ya, bagaimana emosi positif, berpikir positif, dan hubungan sosial yang positif ini menjadi sangat membantu, karena fisik dan mental ini saling punya keterhubungan gitu ya. Kalau kita pernah dengarkan di dalam jiwa badan yang sehat terhadap jiwa yang terhadap badan yang kuat terhadap jiwa yang sehat gitu ya, itu betul. Ya, jadi sangat berhubungan ini kondisi fisik dan mental. Nah, lalu tipsnya bagaimana? Berarti Bapak Ibu, Ayah Bunda perlu sekali untuk memperhatikan interaksi antara kita dan anak-anak kita. Sehatkan dulu jiwa raga kita, karena itu yang akan tercermin ketika kita membesarkan, mengasuh putra-putri kita. Nah, detailnya sih untuk pola asuh dan bagaimana kependidikannya nanti Bu Lala tentunya ya yang akan sharing. Saya cuma sedikit sharing tips gitu ya. Ada kunci interaksi efektif. Kebetulan ini risetnya saya gitu ya. Mohon izin ya Bu Rega, Pak Saleh. Jadi ya, ada silakan, Bu. Masih ada waktu aspek. 10 menit lagi, boleh. Loh, kok jadi kebanyakan? Ini kita tahu tapi kadang-kadang kita alpa. Ekspresi kehangatan, kasih sayang. Bukan cuma dielus-elus ya Bapak Ibu ya, tapi dimaknakan. Jadi emosi positif, kalau tadi kita positif, kita juga bisa mencurahkan, memberikan emosi positif pada anak. Lalu tanggap. Ini sering kejadian kalau sekarang anak-anak, Bunda atau ibunya sibuk main gadget. Atau melakukan, gitu. Jadi tidak menyempatkan waktu khusus, sesimpel, sesederhana, sesingkat 5 menit saja untuk fokus sebentar ke anak. Itu anak-anak merasa diabaikan kalau kita tidak memberikan respon yang tepat. Gitu ya. Atau anaknya bisa dia sebentar ya, Mama lagi atau Bunda lagi sedang bereskan dulu pekerjaan ini, 5 menit lagi Bunda akan ke adik. Jadi responnya itu sambil mengedukasi mereka. Nah, yang berikutnya adalah pengajaran. Nah, pengajaran ini lebih kepada stimulasi. Nah, seringkali yang dalam penelitian saya itu, yang terlihat itu orang tua itu sibuk menstimulasinya, ngajarinnya itu yang tambah-tambahan, warna apa gitu ya, yang urusannya itu agak akademik gitu. Padahal nanti anak juga pada usia, anak-anak itu pinter Bapak Ibu, dia otaknya itu seperti spons. Mau diajari nanti juga akan cepat kok. Kadang-kadang karena gengsi orang tuanya aja ya. Jadi karena, anak saya kok nggak seperti anak yang lain. Jadi sebetulnya yang gengsi itu orang tuanya. Jadi memaksakan sesuatu pada anak supaya anaknya bisa berkompetisi dengan anak lain. Padahal di dunia yang modern ini, sekarang kita udah bukan kompetensi. Kalau di dunia bisnis, organisasi, kita sekarang banyaknya kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi justru kemampuan kolaborasi itu yang pengen Ibu ya. Betul. Seperti kita hari ini bisa kumpul di sini karena kolaborasi ya Pak Saleh ya. Iya betul. Nggak ada bukan ya semangat berbagi, kerjasama gitu ya. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan, memberikan support ya.
jangan apa-apa dilarang, nggak boleh itu. Nah, yang penting dijagain supaya anaknya selamat aja, gitu ya. Jangan naik tangga, jangan ini. Dia lagi belajar mengasah motoriknya loh, Bapak Ibu, Ayah Bunda ya. Nah, daripada kita melarang dengan kata-kata dengan nada yang tinggi, kita jagain aja. Kita hati-hati ya, Dek. Lihat nanti tanganmu harus kuat, pegang ke sini, pegang ke situ. Nah, itu dukungan atau encouragement gitu ya. Nggak usah terlalu pusing dengan istilah-istilah ini, tapi intinya Bapak Ibu positive thinking, positive parenting itu nanti akan tercermin yang muncul ketika Bapak Ibu ingin membangun anak-anak supaya juga punya positive feeling sehingga jiwa raganya lebih sehat. Itu dari saya, terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Sayang kita tidak bisa mengajak bertepuk tangan, tapi bisa tepuk tangan virtual Pak Saleh yang dikeluarkan di. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, rekan-rekan semua, begitu tadi paparan Mbak Wita soal keselamatan dan lain-lain. Ada banyak mungkin pertanyaan yang akan digali lebih lanjut, terutama di bagian akhir itu menyebutkan tentang sedikit tentang apa pengasuhan positif mungkin. Mungkin nanti kita akan gali lebih jauh apa yang dimaksud dengan pengasuhan positif, karena tadi saya dengar apa namanya kita sering banyak ngomong jangan ya, itu kan dalam pengasuhan jadi menghambat juga, dan sedikit menceritakan kunci interaksi yang efektif orang tua anak yang harusnya mencerminkan apa peran edukasi dalam pengasuhan itu tercermin. Misalkan seperti tadi dibilang apa untuk mengedukasi tentang yang tidak boleh dilakukan, memilih kalimat yang tepat dan sekaligus menanamkan edukasi dia. Nanti juga dia juga besarnya juga belajar, mungkin maksudnya begitu.